play football, and we managed to facilitate this as well. Turut mengutuk Bahrain yang terbukti sogok wasit, Arab Saudi dengan tegas menyatakan menolak bertanding melawan Bahrain. Bahkan, Arab Saudi menyebut Bahrain wajib didiskualifikasi. Wasit kontroversi asal Uni Emirat Arab, Omar Al-Ali, dipastikan akan memimpin pertandingan antara Cina dan Timnas Indonesia. Begini jejak kontroversinya. Usai dicurangi Bahrain, Indonesia masih bisa jadi runner-up klasemen putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 karena hal ini. Sepakat dengan Timnas Indonesia, Arab Saudi mendukung langkah PSSI yang menuntut FIFA menghukum Bahrain, yang secara terang-terangan memanfaatkan ketidakjujuran wasit Ahmed Al-Kaf di laga melawan Indonesia. Bahkan Arab Saudi turut mendesak FIFA mendiskualifikasi Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami sangat mendukung langkah Indonesia yang saat ini berupaya mendapat keadilan dari FIFA, ujar Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi, Yasser Al-Misehal. Kami sepakat menyebut Bahrain memanfaatkan wasit untuk mencurangi timnas Indonesia, imbuhnya. Yasser juga menegaskan timnya akan menolak melawan Bahrain jika FIFA tidak segera mengambil tindakan tegas terhadap Bahrain. Apa yang dipertontonkan Bahrain dan wasit Ahmed telah mencoreng nama baik persepak bolaan dunia. Ini skandal yang harus ditindak FIFA. Jika tidak, kami akan menolak melawan mereka di pertandingan 16 Oktober nanti, tegas Yasser Al-Misehal. Senada dengan Yasser, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, juga menyatakan dukungannya terhadap timnas Indonesia yang dikadalin wasit dan Bahrain. Menurut Hajime, Indonesia sudah mendekati level terbaik Asia. Dari itu, Hajime meminta kepada FIFA untuk mengabulkan tuntutan timnas Indonesia, yakni menganulir gol kedua Bahrain, dan memberikan kemenangan kepada timnas Indonesia. Kami pikir Indonesia sudah mendekati level tim-tim terbaik Asia. Mereka sangat layak menang atas Bahrain, dan sudah selayaknya FIFA mengabulkan tuntutan Indonesia, kata Hajime, dikutip dari Arirang News, Sabtu 12 Oktober 2024. Wasit asal Uni Emirat Arab, Omar Al-Ali, ditunjuk untuk memimpin pertandingan penting antara timnas Indonesia melawan Tiongkok dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa mendatang. Dan keputusan AFC menunjuk Omar Al-Ali sebagai wasit utama memicu kekhawatiran di kalangan penggemar timnas Garuda. Alasan kekhawatiran ini tak lepas dari ingatan buruk terhadap wasit Timur Tengah lainnya, Ahmed Al-Kaf, yang memimpin laga kontroversial antara Indonesia dan Bahrain. Di samping itu, Ali juga punya track record yang kurang bagus. Sebelumnya, dia membuat keputusan kontroversial saat Bahrain melawan Australia pada matchday pertama Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia putaran ketiga. Dia kala itu tertipu drama pemain Bahrain, Ali Al-Habsi. Ia akhirnya mengambil keputusan kontroversi dengan mengganjar pemain Australia Kusini Yengi dengan kartu merah langsung menit pada ke-77. Oh, straight red. Straight red, and Australia will now have to play the last 15 minutes or so with 10 men. Well, kondisi pincang membuat negeri kanguru akhirnya tumbang 0-1 akibat gol bunuh diri Harry Souttar. Keputusan tersebut dinilai berlebihan dan memicu kekhawatiran netizen Indonesia jelang laga kontra Tiongkok. Banyak yang menilai wasit asal Timur Tengah kerap memberikan keputusan yang merugikan tim-tim yang bukan berasal dari kawasan tersebut. Hal inilah yang kemudian membuat netizen Indonesia mulai mengawasi kinerja Omar Al-Ali dengan sangat serius. Di media sosial, terutama di Twitter, netizen Indonesia ramai-ramai menyuarakan kewaspadaan terhadap kepemimpinan Omar Al-Ali. Tagar-tagar seperti tagar AFC Mafia dan tagar FIFA harus tegas kerap muncul, mencerminkan kekhawatiran bahwa Indonesia akan kembali dirugikan oleh keputusan wasit. Salah satu pengguna Twitter, @janamila, menyampaikan pesan kepada supporter timnas agar terus mengawal laga ini. Gua harap supporter timnas nggak capek buat kawal terus timnas. Wasit Omar Al-Ali asal UIA bakal jadi wasit Indonesia versus Tiongkok. Wasit ini adalah wasit yang ngebantu Bahrain menang dari Australia. Kawal terus ya guys, cuitnya. Beberapa netizen lain juga ikut memperingatkan agar perhatian lebih diberikan kepada wasit dalam laga ini. Mereka khawatir timnas Indonesia kembali dirampok
dan kemenangan yang seharusnya bisa diraih akhirnya gagal karena kebusukan wasit Timur Tengah. Di lain sisi, setelah dicurangi wasit Ahmed Alkaf dan tuan rumah Bahrain, Timnas Indonesia masih memiliki skenario untuk amankan posisi runner-up grup C di laga keempat melawan Cina. Seperti kita ketahui bersama, gara-gara ulah wasit skuad Garuda kembali kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Shin Tae-yong hanya mampu bermain imbang melawan timnas Bahrain pada laga ketiga grup C. Skor 2-2 untuk kedua tim mewarnai laga yang berlangsung di Bahrain National Stadium. Rifa, berkat hasil imbang ini, baik Indonesia dan Bahrain harus rela turun posisi di klasemen sementara grup C. Anak asuh Dragan Talajic kini turun ke posisi keempat klasemen sementara dengan 4 poin. Sedangkan tim Merah Putih terlempar dari zona aman dan menempati peringkat kelima dengan 3 poin. Meski begitu, timnas Indonesia tidak perlu khawatir. Mereka masih bisa kembali ke zona aman untuk merebut tiket menuju Piala Dunia 2026 mendatang. Bahkan, skuad Garuda juga memiliki kans yang cukup besar untuk mengamankan posisi runner-up pada laga keempat grup C. Saat ini, Shin dan anak asuhnya tengah bertolak menuju negeri tirai bambu. Mereka akan bertanding melawan timnas Cina pada laga berikutnya. Ada beberapa skenario yang harus terpenuhi andai ingin melihat skuad Garuda bertengger di posisi runner-up nantinya. Syarat pertama tidak lain dan tidak bukan adalah Indonesia harus menaklukkan Cina pada laga tersebut. Lalu, Shin Tae-yong juga harus berharap pada duel lain, yakni timnas Jepang melawan timnas Australia dan timnas Arab Saudi versus timnas Bahrain. Nah, kubu Garuda harus berharap duel Jepang dengan Australia berakhir untuk kemenangan Samurai Biru atau kedua tim bermain imbang. Tak hanya itu, duel Arab Saudi dan Bahrain juga harus berakhir seri. Bila semua syarat terpenuhi, maka Indonesia akan duduk manis di peringkat kedua klasemen grup C dengan 6 poin. Diikuti Australia yang hanya bisa mengumpulkan 5 poin saja bila bermain imbang dengan Jepang. Lalu ada Arab Saudi dan Bahrain yang juga sama-sama mengoleksi 5 poin bila keduanya bermain imbang di laga mendatang. Sementara Ketua Umum PSSI, Erick Thohir jelang pertandingan penting melawan Cina, berharap pasukan Garuda membuktikan diri bahwa mereka bisa merebut poin penuh di markas lawan. Duel Cina versus Indonesia dijadwalkan bergulir pada Selasa, 15 Oktober 2024, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertemuan nanti bakal menjadi bentrokan ke-18 antara Indonesia dan timnas Cina. Dikutip dari Transfermarkt, dari 17 pertemuan sebelumnya, Indonesia begitu inferior dari Cina. Tim Merah Putih hanya mencatatkan 3 kemenangan saja atas tim Naga Barongsai. Selebihnya, 11 kekalahan dan 3 hasil imbang diraih oleh Indonesia.